Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan mendiskusikan materi tentang pembangunan karakter dan pendidikan di Finlandia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wawan Mayadika, umur 20 tahun. Saya mahasiswa di Universitas Oslo Pontianak, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan. Saya ditemani teman saya bernama Supianto. Sebelum kita membahas materi ini, baik kita mulai dulu sedikit tentang negara Finlandia ini. Dilihat secara geografis, negara Finlandia ini adalah sebuah negara Skandinavia di Eropa Utara. Jadi seperempat dari wilayahnya masuk dalam lingkaran Laut Arktik atau wilayah yang dekat dengan zona kutub utara dengan kondisi iklim yang hampir sama dengan iklim kutub. Di titik paling utara Finlandia, matahari itu tidak terbenam selama 73 hari di waktu musim panas dan tidak terbit 51 hari di waktu musim dingin. Dengan demikian membuat kondisi penduduk yang tinggal di zona ini harus mampu menyesuaikan dirinya dengan alamnya. Oleh sebab itu, mereka harus mampu memaksimalkan semua potensi baik secara psikologikal dan fisikalnya untuk mempertahankan dan mensejahterakan hidupnya. Sekian sedikit tentang negara Finlandia. Selanjutnya kita akan membahas pembangunan karakter dan pendidikan di Finlandia. Saya akan bertanya kepada Saudara Supianto, bagaimana proses pendidikan di Finlandia? Saya akan menjelaskan tentang proses pendidikan yang ada di negara Finlandia. Yang pertama yaitu pendidikan di Finlandia menekankan pada pentingnya diagnosis dan intervensi dini terhadap kesulitan atau hambatan yang dialami murid dalam belajar. Berbeda dengan kebanyakan negara yang umumnya mendeteksi dengan mengadakan evaluasi yang biasanya hanya mengukur satu komponen. Finlandia bertindak dengan cara yang sangat berbeda. Pendidikan di Finlandia percaya bahwa diagnosis atau deteksi dini dan intervensi dini adalah bagian dari proses belajar mengajar yang dilakukan sehingga setiap anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran akan dideteksi lebih dini dan disediakan bantuan secara individual secepatnya untuk menghindari atau menangani masalah tersebut. Guru yang di Finlandia dapat melakukan hal ini karena jumlah guru yang dapat mencapai 3 orang untuk satu kelas. Selain itu, hanya 4 jam guru mengajar dalam sehari di Finlandia dan ditambah 2 jam untuk pengembangan diri di Finlandia dalam seminggu. Guru dalam rata-rata di Finlandia mengajar hanya 703 jam dalam setahun, sedangkan guru di Finlandia mengajar hanya 592 jam selama setahun. Waktu ekstra guru di Finlandia lebih banyak digunakan untuk mendukung murid yang memerlukan perhatian khusus. Murid yang memerlukan perhatian khusus atau akan dibawa ke kelas yang terpisah dan disediakan rencana pembelajaran secara individual. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Supianto tentang proses pendidikan yang ada di Finlandia. Selanjutnya, mengapa perlu adanya evaluasi dan produk pendidikan di Finlandia? Saya akan menjelaskan mengapa adanya evaluasi produk pendidikan di negara Finlandia. Yang pertama yaitu
Dengan cara seperti ini, pendidikan di Finlandia menjamin bahwa tidak ada murid yang tertinggal dalam pembelajaran. Tindakan ini mereka lakukan dengan sangat elegan. Di Finlandia, bahkan ada yang ungkapan mengatakan bahwa murid khusus adalah murid yang selama pendidikannya belum pernah mendapatkan perhatian khusus. Hal ini menandakan bahwa di negara Finlandia memberikan perhatian khusus terhadap siswa merupakan hal yang sangat penting melalui tim perkembangan murid yang ada di setiap sekolah di Finlandia. Tim perkembangan murid ini terdiri dari guru kelas, psikolog sekolah, konselor pendidikan dan kepala sekolah. Tim ini bertemu setiap minggu untuk membicarakan kasus yang ditemui pada murid seperti kekerasan, kesulitan belajar, dan perilaku non-sosial. Sehingga guru tidak merasa sendirian dalam menangani siswa yang memerlukan perhatian khusus. Setiap kasus dicari solusinya secara individual. Dalam evaluasi sistem pendidikan di Finlandia tidak ada kriteria ketentuan minimal atau KKM seperti di Indonesia. Dan juga tidak ada ujian nasional. Tetapi menganut kebijakan automatic promotion, naik kelas secara otomatis. Guru selalu siap membantu siswa yang tertinggal sehingga semua naik kelas. Jika kebanyakan negara percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan. Tetapi di Finlandia justru beragaman sebaliknya. Tes learn more, kurangi tes perbanyak belajar. Banyak yang membuat guru cenderung mengajarkan kepada siswa untuk lulus dari banyaknya ujian semata-mata. Belajar hanya ingin mendapatkan nilai akademik yang bagus dan istimewa. Faktor pemahaman dan penerapan menjadi elemen yang diremehkan. Evaluasi hasil belajar secara nasional dilakukan tanpa ada intervensi pemerintah sedikit pun. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi ini yaitu menurut Abang Suprianto, bagaimana sistem pendidikan di Finlandia ini? Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di negara Finlandia. Kita bisa melihatnya, sistem pendidikan Finlandia, pemerintah memberikan perhatian terhadap pendidikan lebih besar dari sektor lainnya, karena dengan cara seperti ini, secara otomatis sektor lain juga akan berkembang dalam sendirinya. Jika di negara-negara maju memberlakukan standar desert test untuk mengukur kemajuan siswa di sekolah, di Finlandia tidak melakukan hal ini. Karena sistem pendidikan di Finlandia berkeyakinan kemampuan murid tidaklah sama. Jadi melakukan tes baku untuk semua murid sama sekali tidak menghasilkan mutu pendidikan yang sangat baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang sistem pendidikan di negara Finlandia. Terima kasih. Baik, saya akan menanyakan kepada Saudara Wawan Yandika tentang mengenai perkembangan karakter dan pendidikan di negara Finlandia. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Saudara Wawan, apa yang menjadi pembangun karakter kemajuan pendidikan di negara Finlandia? Baiklah, saya akan menjawab. Ada beberapa karakter pembangun di pendidikan Finlandia. Yang pertama itu, setiap anak itu diwajibkan belajar bahasa Inggris dan membaca satu buku setiap minggunya. Dan biaya pendidikan tidak dipungut sedikitpun sejak mereka dari TK sampai perguruan tinggi. Dan siswa itu wajib belajar ditetapkan pada setiap anak sejak umur 7 tahun sampai 16 tahun. Dan setiap guru itu wajib membuat evaluasi dan perkembangan belajar siswa setiap hari. Ada juga perhatian khusus bagi siswa di sekolah dasar umur 7 tahun. Karena bagi mereka penyelesaian masalah belajar di sekolah dasar jauh lebih mudah daripada siswa yang umur 14 tahun. Selanjutnya, orang tua bebas memilih sekolah bagi anaknya karena perbedaan antar mutu sekolah itu sedikit.
Yang selanjutnya, semua fasilitas belajar dan mengajar dibayar atau disiapkan oleh negara. Itulah beberapa hal yang mendukung pembangunan karakter dan pendidikan di Finlandia. Baik, terima kasih Saudara Wawan. Saya ingin menanyakan lagi, adakah perbedaan sistem pendidikan di Finlandia dan di Indonesia? Kalau dari sistem pendidikan itu tentu ada perbedaan antara Indonesia dan Finlandia. Yang pertama itu anak-anak baru di Finlandia itu anak-anak baru bersekolah saat usia 7 tahun. Kalau Indonesia itu anak sekolah kalau yang baru itu umur 6 tahun atau 6 lebih beberapa bulan gitu sudah bisa masuk sekolah. Yang kedua, tidak ada di Finlandia itu tidak ada tes hingga usia 16 tahun. Jadi dari dia masuk sekolah umur 7 tahun sampai 16 tahun itu tidak ada tes atau ujian apapun. Kalau di Indonesia itu masuk SD pun satu pun sudah maksudnya sudah ada ujian hingga dia tamat SMA. Lalu ada juga di Finlandia itu tidak banyak tugas dan PR. Jadi siswa yang sekolah di Finlandia itu tidak ada tugas sama sekali dan PR. Jadi mereka tuh setelah pulang sekolah itu hanya memikirkan main saja, tidak ada yang namanya membuat tugas atau mengerjakan PR. Kalau di Indonesia itu kebanyakan itu setelah pulang sekolah itu mengerjakan PR dan mengerjakan tugas yang lain juga. Lalu ada juga perbedaan tuh guru. Kalau di Finlandia itu guru itu rata-rata S2. Kalau Indonesia itu kan kalau guru SD sampai SMA kan S1 aja, tidak ada yang S2. Kalau ada pun hanya sedikit. Lalu ada juga di Finlandia itu tidak mengotak-kotakan siswa dengan nilai prestasi atau tingkat ekonomi. Jadi di sekolah kalau siswa Finlandia itu tidak ada yang namanya ranking atau siswa terbaik. Jadi semua siswa itu setara, tidak ada yang pintar dan bodoh, semuanya sama. Kalau Indonesia kan ada peringkat 1, ada nilai tertinggi. Itulah perbedaannya. Sekian yang saya sampaikan tentang perbedaan Indonesia dan Finlandia. Baik, terima kasih untuk Saudara Wawan. Saya akan menanyakan pertanyaan yang terakhir. Menurut Saudara Wawan, berapa sih anggaran pendidikan yang ada di negara Finlandia? Kalau anggaran pendidikan itu memang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata di negara Eropa. Pemerintah Finlandia menyediakan anggaran 5.200 euro atau sekitar kalau dirupiahkan itu 70 juta untuk setiap siswa per tahun. Adapun konselerator pendidikan dari Badan Pendidikan Finlandia, Pendidikan Nasional Finlandia menyebutkan setiap tahun ada sekitar 52.000 murid yang masuk sekolah dasar. Dengan demikian, anggaran disediakan pemerintah untuk murid pendidikan dasar mencapai 3,64 triliun per tahun. Kalau di Indonesia itu anggaran pendidikan sekolah dasar 9 tahun sekitar 21 triliun. Dari total anggaran pendidikan nasional 43,4 triliun per tahun. Namun anggaran itu diperuntukkan bagi jutaan murid di seluruh Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Saudara Wawan Wahyu Andika. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 tentang perkembangan karakter dan pendidikan di negara Finlandia. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.